Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pariwisata. D3 Perjalanan Wisata Polinela. Nah, pada saat ini kita akan membahas pembahasan terkait fotografi and tourism. Langsung saja, ada 4 fokus pembahasan utama. Yang pertama adalah apa sih meaningnya atau konsep dari fotografi itu sendiri. Yang kedua adalah tools atau alat-alat apa aja yang digunakan untuk kita membuat hasil karya fotografi. Yang ketiga adalah teknik-teknik dasar pembuatan fotografi. Lalu hubungan erat apa sih antara dunia traveling, dunia pariwisata dengan fotografi. Oke, meaning and konsepnya. Pertama adalah fotografi itu merupakan serapan dari bahasa Inggris, photography atau fotografi ya kalau di bahasa Indonesianya. Nah, yang itu berarti foto, yaitu cahaya, dan grafo atau melukis atau menulis dari asal kata Yunani kuno. Jadi fotografi secara keseluruhan dia adalah proses untuk media ekspresi, komunikasi, yang menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tidak terbatas untuk menyampaikan suatu momen dalam bentuk uh, lukisan cahaya misalnya. Jadi dalam bentuk suatu gambar yang bisa menjadi jembatan untuk penyampaian ide, ekspresi, dan lain-lain melalui sebuah foto. Sejarahnya itu mulai dari tahun 1611, yaitu Johannes Kepler. Dia pertama kali membuat desain kamera portable yang masih menggunakan pinhole atau kamera obscura. Nah, lalu 1824, Louis Jacques Mandé itu berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur dan menjadikan gambar ini menjadi gambar permanen tahun 1824. Ini menjadi salah satu foto, bukan salah satu ya, memang foto pertama dunia yang diakui. Lalu tahun 1950 itu mulai SLR ada. Atau SLR itu merupakan kepanjangan dari, dan atau TLR, uh, Twin Lens Reflex atau Single Lens Reflex. Itu muncul tahun 1950, dia juga masih menggunakan kamera roll. Lalu 1981 muncul kamera analog dengan teknik, yaitu kamera yang dengan teknik pengambilan gambarnya menggunakan film seluloid atau klise atau film negatif. Nah, lalu 1988 mulai muncul ke arah digital, kamera digital mulai keluar, pertama kali dikembangkan oleh Fuji, dengan memorinya hanya 16 MB. Nah, 99 mulai muncul yang pertama adalah Nikon D1, itu kamera DSLR pertama di dunia. Dan sampai sekarang masih banyak sekali penggunaan DSLR ya. Dan semakin kesini semakin berkembang juga sampai ke arah digital. Bahkan kamera 360, 360, lalu kamera GoPro, itu pengembangan kamera yang semakin berkembang sampai saat ini. Nah, lalu kalau kita mau terjun di dunia fotografi atau kita mau menghasilkan karya-karya fotografi sebagai penunjang kegiatan wisata misalnya, apa aja sih yang dibutuhkan? Jelas kalau untuk alat-alatnya aja itu pasti ada kamera. Nah, kamera di sini sebenarnya nggak terbatas di kamera DSLR ya, atau kamera analog atau kamera apa namanya, mirrorless dan lain sebagainya. Tapi bisa juga menggunakan handphone atau GoPro atau kamera lain yang memang digunakan sesuai dengan fungsinya. Lalu yang kedua ini saya masih pakai kalau dengan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless masih menggunakan lensa. Nah, lalu untuk menunjang stabilitas gambar, kita bisa pakai tripod atau monopod. Lalu jelas baterai dari kamera itu sendiri. Yang kelima adalah media penyimpanan atau external hard disk, biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang sudah kita ambil lewat kamera sehingga tersimpan dengan rapi. Lalu yang terakhir adalah tas kamera untuk keamanan kamera itu sendiri. Lalu teknik fotografi ada apa aja sih? Sebenarnya secara dasar sebagai pemula atau minimal untuk bisa menghasilkan karya fotografi yang bisa dinikmati secara bagus itu ada 5 teknik dasar yang harus dipahami. Pertama adalah
of interest. Lalu kedua adalah komposisi, yang ketiga adalah depth of field, yang keempat adalah shutter speed, dan terakhir adalah ISO. Oke, kita lihat satu-satu. Apa sih point of interest atau POI? Point of interest itu dalam fotografi adalah fokus atau titik utama yang di dalam sebuah foto dijadikan inti dari cerita atau inti atau subjek utama dari foto itu. Misalnya kalau di gambar ini kita bisa lihat apa sih point of interest-nya? Sebenarnya background-nya adalah memang jembatan, lalu pemandangan di balik jembatan. Nah, inti dari cerita foto ini adalah orang bersepeda. Dia yang menjadi point of interest, dia yang menjadi titik, dia yang menjadi subjek dari foto ini. Nah, lalu setelah subjek, kita harus paham terkait komposisi. Nah, sedangkan di dalam komposisi itu adalah cara atau elemen-elemen dalam gambar yang mencakup garis, bentuk, warna, gelap, terang. Jadi bagaimana kita memfoto dan memposisikan objek yang akan kita foto di dalam frame kamera kita. Itu ada teknik-tekniknya. Jadi kita nggak hanya asal mengambil gambar, tapi ada teknik-teknik fotografi yang bisa membuat gambar kita lebih berbicara, gambar kita lebih hidup. Yang pertama tekniknya adalah rules of third atau aturan sepertiga. Nah, bisa dilihat contoh di gambar ini. Misalnya saat kita mengambil gambar pemandangan di satu pantai, ada objek pohon di sana. Nah, kita kalau menggunakan rules of third, itu kita bagi lensa kita, kamera kita, pandangan kita ke dalam 9 bagian. Yaitu ada 2 garis vertikal dan ada 2 garis horizontal. Nah, posisi objek utama itu jangan ditaruh di tengah atau di bawah yang sifatnya dia menjadi terpencil, tapi dia posisinya harus ada di antara garis horizontal dan garis vertikal. Jadi posisinya dia bisa lebih enak dilihatnya. Ini contohnya bisa dilihat dari sebuah gambar, dan ini adalah garis-garis untuk rules of third atau aturan sepertiga. Dia ada posisinya di sepertiga bagian dari lensa. Itu yang pertama, yang paling banyak dan paling umum digunakan dari teknik fotografi. Lalu yang kedua adalah leading line. Jadi dalam sebuah gambar, kita sebagai yang akan memfoto, sebagai fotografer kita bisa melihat, oh ternyata ada garis-garis yang mempunyai satu titik utama, seperti contoh di gambar ini. Dia ada di gambar nomor 1 yang orang dengan payung berjalan di antara rel, dia ada sampai 4 garis yang menuju ke dalam satu titik. Nah, itu bisa diambil point of interest-nya dan digabungkan dengan rule of third. Jadi orang yang berbaju kuning ini posisinya ada di garis vertikal sebelah kanan, sehingga ditambah lagi dengan leading line itu. Jadi gambarnya bisa lebih terkomposisi. Lalu ada yang ketiga adalah diagonal. Jadi ada garis-garis imajiner ya, garis-garis yang tidak secara langsung, seperti contoh yang dilihatkan di bawah ini, yang membelah secara diagonal atau miring dari sebuah frame kamera. Bisa dilihat contoh yang sebelah kanan itu adalah bayangannya. Jadi ada bayangan yang sifatnya membentuk garis diagonal di dalam satu frame ini. Jadi membuat gambar jauh lebih hidup. Lalu yang keempat adalah framing. Framing di sini kita memposisikan subjek yang akan kita foto di dalam satu bingkai yang sudah ada. Contohnya kalau yang di gambar kereta ini kan ada jendela-jendela yang ada di kereta itu menjadi sebuah framing. Nah, apabila di dalamnya ada objek, itu lebih menguatkan dari si gambar. Nah, contoh dari gambar yang kedua, foto yang kedua, menara itu ada di dalam framing dari bentuk daun. Nah, daun ini menjadi sebuah frame dari menara. Nah, oke, lalu selanjutnya adalah figure to ground. Figure to ground ini teknik yang membuat objek foto itu bercorak kontras warnanya dengan background. Jadi kita ngambil momen saat backgroundnya berwarna berbeda dengan objek yang akan kita foto. Itulah diambil figure to ground. Lalu selanjutnya ada teknik fill the frame atau memenuhi frame kamera dengan satu objek. Jadi mungkin lebih seperti zoom in lah ya.
Jadi satu frame kamera ini full oleh satu objek yang akan kita ambil. Contohnya ya dua gambar ini. Lalu center dominant eye ini juga bisa diambil saat kita mau ngambil self portrait atau mau memfoto suatu wajah seseorang yang berada di posisi garis tengah dari frame kita. Itu adalah dominant eye-nya atau mata yang dominan eh, dari dari objek yang akan kita foto. Seperti itu. Nah, ini yang ke-8 itu adalah pattern and repetition. Jadi, apabila kita memfoto dalam satu objek foto yang dia punya corak sama, seperti ini, banyak banyak biksu dengan baju yang sama, dengan rambut yang sama. Nah, diambil pola yang berbeda dari sekumpulan itu. Itu yang kita jadikan objek utama. Taruh dia di posisi tengah atau dia posisi di rule of third. Jadi yang lainnya sebagai background, seperti yang suster dengan kereta dorong ini. Suster menjadi sosok yang berbeda daripada yang lainnya, objek-objek yang lainnya. Nah, dia ditaruh di posisi rule of third, di posisi garis vertikal sebelah kanan. Jadi dan garis horizontal bagian bawah. Jadi yang lainnya menjadi background. Nah, yang terakhir adalah simetri. Simetri juga bisa digunakan. Jadi membagi keseimbangan foto itu antara kanan dan kiri atau atas dan bawah. Contoh yang di kanan ini kan foto yang nelayan. Keseimbangannya kesimetrisannya berada pada daerah daratan dan langit itu sama porsinya berada di tengah dengan posisi air. Jadi gambarnya bisa terlihat lebih bagus. Oke, setelah bicara soal point of interest dan komposisi, lalu yang ketiga kita bicara teknik selanjutnya adalah menentukan depth of field atau zona fokus. Kamera kita, apalagi kalau kamera yang kita gunakan adalah bukan yang autofocus, kita harus menyesuaikan dari fokus di kamera itu. Sehingga gambar yang mau kita ambil itu tidak blur atau tidak pecah gambarnya. Dan fokusnya jelas mau di bagian mana. Nah, lalu kalau dengan autofocus, nah kadang-kadang gambar-gambar dengan fokus yang mau kita ambil yang lebih rinci itu bisa menjadi gambar yang berbicara lebih. Misalnya, kalau di seperti 3 contoh gambar ini. Ya, gambar pertama saya mau bicara terkait bola basket. Jadi yang saya jadikan fokus, yang saya jadikan fokus utama adalah bola basketnya dan yang lainnya ngeblur, bagian belakang sana ngeblur. Tapi saat saya mau bicara seperti yang nomor 3 yang kanan bawah, saya mau bicara sepak bola, bola untuk sepak bola. Nah, yang saya fokuskan adalah gambarnya untuk sepak bola yang ada di belakang. Jadi bola basket di depan dan yang bola baseball di tengah dia akan ngeblur. Ini juga bisa berbicara, bisa jadi bisa membuat foto kita tuh berbicara lebih daripada hanya di foto sekenanya saja. Oke, setelah bicara terkait zona fokus, tadi pertama kita bicara soal point of interest, lalu kita bicara soal komposisi, terus kita lihat tadi adalah zona fokus, dan keempat ini adalah shutter speed. Nah, shutter speed di sini sebenarnya apa sih shutter speed? Kalau kalian buka di kamera analog atau di settingan HP kalian, mungkin shutter speed juga udah. Beberapa sudah mulai ada fiturnya di beberapa HP yang sudah cukup canggih ya. Nah, shutter speed ini adalah sensor. Sensor yang ada pada kamera untuk melihat subjek yang akan difoto. Jadi semakin lambat shutter speed itu dibuka, maka hasil dari gambar yang kita ambil semakin blur. Nah, biasanya ini kalau mau dipakai untuk efek-efek dari gambar yang bisa digunakan. Misalnya kita mau foto air terjun, biar air yang mengalir tuh terlihat sangat-sangat lembut atau sangat-sangat halus, maka digunakan shutter speed. Jadi semakin lambat dibuka dan foto dari air terjunnya, air yang mengalir di air terjun itu bisa semakin lembut. Itu fungsinya dari shutter speed. Dan yang terakhir adalah ISO. Apa sih ISO? Bisa contohnya di sini. ISO itu kalau di kamera ada ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800. Perbedaannya bisa terlihat ya. Semakin kecil ISO-nya, maka kegelapan tingkat penyerapan cahayanya semakin rendah juga. Nah, ISO itu apa sih sebenarnya? ISO itu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Nah, ini bisa membuat kita, misalnya kalau kita mau foto di outdoor,
dan dalam kondisi sangat-sangat terang, hasil foto kita kalau kita tidak sesuaikan ISO-nya secara otomatis ataupun manual, itu hasilnya bisa backlight atau gambar foto kita bisa terlalu terang, jadi tidak enak dilihat. Nah, fungsi ISO adalah mengatur pencahayaan ini. Jadi saat kondisi kita ada di foto yang tempat terang, maka kita akan atur posisi ISO kita di level semakin kecil, di nomor semakin kecil. Jadi tingkat pencahayaan tidak berlebih, tidak backlight. Nah, sebaliknya saat kita foto di tempat yang gelap, maka ISO yang kita gunakan semakin tinggi agar gambar yang kita ambil itu semakin jelas. Oke, setelah itu yang terakhir, lalu apa hubungannya travel dan fotografi atau travel fotografi? Nah, sebetulnya di dalam dunia pariwisata ada tiga hal utama yang berhubungan antara travel dan fotografi. Yang pertama adalah tentu sarana pemasaran pariwisata itu sendiri, baik destinasi ataupun daya tarik wisata. Yang kedua adalah media aktualisasi diri bagi wisatawan khususnya. Dan yang terakhir adalah media pengenang peristiwa. Nah, untuk fungsi fotografi untuk promotion tools, ini salah satu yang saya ambil. Jadi, dua gambar ini adalah dua gambar yang menjadi representatif Indonesia saat Kementerian Pariwisata tahun lalu mengadakan joint promotion di Rusia. Foto ini yang dijadikan sebagai alat untuk memasarkan Indonesia ke calon-calon wisatawan yang ada di Rusia. Jadi foto bisa menjadi bagian dari promotion tools dan dia bisa menjadi penguat untuk wisatawan mau datang ke Indonesia atau ke satu daya tarik wisata atau ke satu destinasi. Nah, jadi fotografi itu memang sangat erat kaitannya dengan media pemasaran baik untuk destinasi ataupun daya tarik, dan baik juga bagi pelaku industri atau sektor swasta ataupun dari pemerintah yang bertugas untuk mempromosikan distrik wisata yang ada di Indonesia. Itu kalau dilihat dari sudut pandang promosi. Nah, lalu dari sudut pandang aktualisasi diri, dari sudut ini lebih cenderung melihatnya dari sisi wisatawan. Wisatawan saat berkunjung ke suatu tempat wisata, dia akan berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Untuk bisa kasarnya memamerkan saat dia pernah ada di satu tempat wisata yang menarik sekali ke dunia luas, entah itu ke keluarganya, entah itu ke teman-temannya, entah itu ke orang secara umum, dan lain sebagainya. Jadi mouth to mouth dalam versi digital. Nah, ini lebih untuk media aktualisasi diri lebih melihat dari sudut pandang wisatawan. Makanya ini pun terfasilitasi. Makanya saat kita sebagai nanti misalnya bekerja di dunia travel agent, maka bagian dari dokumentasi foto itu mungkin banyak juga ditawarkan untuk bisa diberikan kepada wisatawan sebagai salah satu upaya memberikan kepuasan bagi wisatawan menggunakan travel agent kita. Nah, bisa memfasilitasi aktualisasi diri mereka. Nah, yang terakhir adalah media pengenang peristiwa. Jadi berwisata itu kan kegiatan yang menawarkan pengalaman. Pengalaman yang tidak bisa dialami oleh seorang wisatawan di daerahnya. Dia harus berpindah ke daerah lain dan menikmati pengalaman yang baru, menikmati pengalaman yang berbeda dengan yang biasa dialami, sehingga menciptakan satu kenangan tersendiri. Nah, melalui foto, kenangan ini di-capture, kenangan ini ditangkap, kenangan ini disimpan, dan kenangan ini dipertahankan terus-menerus sampai jangka waktu yang tidak menentu. Jadi, kenangan-kenangan yang bisa didapatkan wisatawan saat dia berkunjung ke suatu destinasi wisata, itu bisa direkam dengan maksimal oleh fotografi. Oke, kira-kira itu penjelasan untuk materi hari ini terkait fotografi dan pariwisata. Nah, tadi ada 4 pembahasan utama, mulai dari sejarahnya, konsep dan meaningnya dari fotografi, lalu soal peralatan yang harus digunakan apabila kita mau melakukan kegiatan fotografi, lalu teknik-teknik pengambilan gambar,
Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan dunia pariwisata seperti apa. Kira-kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.